paham, sudah nyampak, sudah ada di dalam benak hati masing-masing tentang kaifiah bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah haji. Akan tetapi kita perlu saling mengingatkan dan program apa yang akan kita laksanakan besok. Dari mulai permulaan kita persiapan sebelum berniat, persiapan kita sebelum mandi ihram, persiapan kita sebelum mandi ihram, persiapan kita sebelum berniat dan sesudah niat dan seterusnya sampai kita pelaksanaan ibadah haji melalui rukunnya wukuf di Arafah dan lain sebagainya, bahkan sampai tahalul awal, bahkan sampai tawaf ibadah dan lain sebagainya. Ini perlu kita saling mengingatkan dalam jejak dan program yang akan kita laksanakan, terutama pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah segenap kawan semuanya, kalau kita lihat dari segi pelaksanaan ibadah haji, yang mana pelaksanaan ibadah haji ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang istita'ah, yang kuasa, yang mampu bekal di perjalanan atau bekal dan juga bekal untuk orang yang ditinggalkan termasuk kewajiban kita. Kita berangkat dari tempat masing-masing ini suatu program, suatu istita'ah masing-masing. Kita sudah begini istita'ahnya. Kalau kita menilai tentang pelaksanaan ibadah haji dan melihat program KBIH yang datang dari Indonesia melalui pemerintah, itu semuanya sama. Istita'ahnya seperti itu. Kita istita'ahnya seperti itu. Kalau yang menilai tentang pelaksanaan ibadah haji tentang istita'ah. Nah, untuk selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada manusia yang istita'ah untuk melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji termasuk rukun Islam yang ke-5. Bahkan ada dalam hadis, kita gores aja dalam kitab Fathul Alam juga ada, atau dalam kitab-kitab fikih yang lain yang sudah dirujuk oleh ulama. Siapa orang yang keluar dari rumahnya dengan bermaksud akan beribadah haji, terus mereka sampai berwukufnya di Arafah, orang tersebut melalui bekal yang halal, harta yang halal, berangkat melaksanakan ibadah haji sampai wukufnya di Arafah. Bahallahu al-malaikata faqala ya malaikati ushidu qad ghafartu dunubahu hatta idza waqafu bi Arafah qala Allah lil malaika, yakni Allah sangat membanggakan kepada malaikat ketika seseorang berangkat melaksanakan ibadah haji, baik dari tanah Nusantara, dari Indonesia, ataupun kita dari tempat kerja masing-masing. Maka ketika berangkat, Allah Subhanahu wa taala membanggakan kepada malaikat. Bahkan ketika jamaah haji tersebut sebagai hamba Allah duduk di Arafah, wukuf di Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada malaikat, wahai malaikat, saksikan oleh kami bahwa kami mengampuni dosa-dosa hamba kami. Mereka itu adalah hamba kami. Gobaron, saksan gobaron. Arti saksan gobaron itu the kill of the kumel and the pucel. The kill of the kumel and the pucel. Ketika kita melaksanakan ibadah haji wukuf di Arafah, yang cantik tidak kelihatan cantiknya, yang ganteng tak kelihatan gantengnya, yang punya pangkat jabatan presiden, gubernur tidak kelihatan jabatannya, semuanya saksan gobaron, dekil, keringat, banyak debu, bau, jauh daripada wewangian, jauh daripada keindahan, semuanya meratap kepada Allah, semuanya berdoa kepada Allah. Makanya walaupun dekil
hamba Allah. Saksikan wahai malaikat, kata Allah. Mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Ini untuk kesemangatannya. Nah, untuk selanjutnya kita kumpulkan pada kesempatan ini untuk persiapan besok insya Allah. Tentang rukun dan kewajiban, bahkan syarat mah sudah di belakang. Karena syarat haji itu yang sudah mempunyai ketika sebelum masuk kepada pelaksanaan ibadah haji. Itu namanya syarat. Alhamdulillah kita Islam, agama Islam. Alhamdulillah kita sehat walafiat, jasmani dan rohani. Alhamdulillah kita akal balik. Alhamdulillah kita istitoah, mampu berangkat. Alhamdulillah di perjalanan juga aman, tidak ada gangguan perang. Itu syarat. Sudah kita dikuasai, alhamdulillah. Kembali sesudah syarat, masuk kepada rukun. Apabila kita sudah masuk dengan pelaksanaan ibadah haji. Mulai daripada berniat, kita masuk kepada rukun. Bahkan masuk kepada kewajiban. Adapun rukun dan wajib, rukun haji dan kewajiban haji semua sudah pada paham. Mungkin rukun ada 5 dan 6. Ada 6 kalau nggak salah ya. 1, berniat haji dengan memakai pakaian ihram. Bila seseorang sudah memakai pakaian ihram, belum tentu berniat. Betul. Tapi bila seseorang sudah berniat haji, berarti sudah memakai pakaian ihram. Jadi itu antara niat dan ihram itu disatukan. Tapi antara ihram dengan niat belum tentu. Seperti orang yang melaksanakan ibadah umroh. Mau bermikot keluar dari tanah suci haram Mekah. Dia berihram dari rumahnya sudah mandi. Itu kan belum berniat. Seperti sekarang begini. Kita mau melaksanakan ibadah haji. Niat dan ruku, niat dan memakai ihram itu sudah melekat. Sudah tidak bisa dipisahkan antara niat dengan memakai kain ihram. Niat dengan memakai kain ihram dan sudah berihram. Tawaf. Wukuf di Arafah. Sesudah wukuf di Arafah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Tahallul itu baik tahallul awal, terutama tahallul awal yang menghalalkan segala larangan-larangan ihram ketika kita berihram. Sesudah selesai melaksanakan melempar jumroh aqabah. Halal semua larangan-larangan ihram yang tadi dilarang ketika sudah tahallul awal sudah halal kecuali jima dengan istri atau bergaul dengan istri. Ya yang namanya ketertiban. Itu tidak jauh berbeda. Adapun kewajiban-kewajibannya, semisal kita bermabit di Muzdalifah, melempar jumroh aqabah, bermabit di Mina, baik tanggal 11, 12, dan tanggal 13. Dan menjauhi larangan-larangan ihram. Dari mana batas menjauhi larangan ihram? Dari ketika kita sudah berniat haji, sampai tahallul awal. Terkecuali iman. Itu aja simpel. Adapun melaksanakan tawaf ibadah, ketika kita sampai ke Muzdalifah malam tanggal 10, sudah lewat tengah malam di tanggal 10, malam tanggal 10, ketika kita bermabit di Muzdalifah bermalam, itu sudah masuk waktu tawaf ibadah. Namun, karena kita belum melempar jumrah aqabah, nanti setelah kita melempar jumrah aqabah di tanggal 10, lantas kita melaksanakan tahallul awal. Nah, untuk tawaf ibadah boleh didahulukan sebelum kita melempar jumrah ula wusta aqabah tanggal 11, 12, 13. Boleh kalau sudah selesai nanti saja. Sesudah selesai tanggal 13 atau sesudah selesai tanggal 12 kalau nafar awal. Atau setelah selesai tanggal 13 kalau nafarkan. Itu secara simpelnya. Itu secara simpel. Nah, adapun tentang kegiatan-kegiatan kesemangatannya ini yang perlu kita diperhatikan. Karena masalah praktek itu sih simpel praktek. Wukuf di Arafah sebagai rukun haji. Kewajiban wukuf kita di Arafah, kewajiban wukuf mulai dari jawalu samsi, tergelincir matahari.
sampai biji fajar tanggal 10. Tapi yang dipakai waktunya tergelincir matahari sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Karena kalau kita dilaksanakan wukuf sampai biji fajar, kapan untuk bermabit di Muzdalifah? Yang digunakan waktu berwukuf ya di situ, dari tergelincir matahari sampai terbenam. Secara simpel itu. Berangkat kita ke Muzdalifah, berangkat kita melempar jumroh. Adapun yang perlu diperhatikan, karena itu ketika kita dengan pelaksanaan dan praktek, walaupun sekarang kita dikocek begini tentang rukun dan syarat bagaimana melontar, itu sebetulnya tidak akan sekaligus bisa dipahami, terkecuali nanti begitu kita praktek, kita ngikut sama orang yang sudah pada ngerti atau pada orang yang sudah berpengalaman tentang praktek tersebut. Akan tetapi untuk kesiapan untuk semuanya jamaah, alhamdulillah kita segini istiqoahnya dan puasanya, dan bahkan saya sangat bersyukur kepada semua kawan-kawan bisa silaturahmi dengan para ustadz, para kiai untuk kesemangatan. Kita bangga jadi hamba Allah. Yuk kita munajat kepada Allah di Arafah nanti. Yuk kita betul-betul khusyuk dan tawadu. Yuk kita betul-betul zikir kepada Allah. Yuk kita betul-betul mendekatkan diri dan hati kita dan meminta dan memohon kepada Allah. Karena apabila hamba Allah memohon kepada Allah, Allah itu sangat dekat kepada kita. Faida sa'alaka ibadi anni fa ini qarib. Katakan Muhammad, apabila hambaku bertanya kepadaku, meminta kepadaku, sesungguhnya kami qarib, dekat. Allah Maha menyaksikan. Sekarang Allah menyaksikan kita. Allah itu qarib. Bahkan min hablil warid, lebih dekat daripada otot tenggorokan dengan tenggorokan. Sebab Allah Maha muhit, Maha meliputi. Yuk kita sama-sama sekarang ikhlaskan hati, tuntaskan, karena kita akan menuntaskan kewajiban kita. Pokok pertama, kawan-kawan semuanya, intinya niat. Pokok pertama intinya niat. Niat kita ikhlaskan hati. Sebelum kita praktek dengan menggerakkan jawari anggota kita dalam kaifiah pelaksanaan ibadah haji, kosongkan hati kita. Kosongkan pikiran kita dari selain mengingat Allah. Kosongkan urusan duniawi, kosongkan permasalahan selain daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita niat, sekarang kita sedang berhijrah. Dalam arti kita pindah untuk mencari ridho Allah, memenuhi panggilan Allah. Labaik Allahumma labaik, kami memenuhi panggilanmu ya Allah. Karena kita berangkatnya dengan hati yang ikhlas, yang tulus, harta yang halal, yang dipakai, yang digunakan oleh kita. Allah pun menjawab, labaika wa sa'dai. Ya betul, engkau adalah hamba kami. Engkaulah ya orang yang bahagia. Engkaulah sebagai hamba yang bahagia. Tapi kalau sebaliknya, harta yang digunakan dengan harta yang haram, secara tidak langsung Allah tidak akan menerima. Bahkan Allah akan menolak. La baik, wala sa'dai. Kamu tidak akan bahagia. Kamu bukan hamba Allah. Kamu tidak memenuhi panggilan Allah. Nah itu intinya. Adapun kaifiah ketika kita mengerjakan dan sudah mendengar, gampang sih, susah-susah gampang. Tapi ini hati kita. Yuk kita sekarang sedang berhijrah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena niat itu perlu dan hijrah itu kita perlu. Apa itu hijrah? Hijrah mengejar ridho Allah dengan ibadah, terutama untuk memenuhi panggilan Allah dan memenuhi rukun Islam yang kelima. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa man kana hijratuhu ila
awi imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini tergantung. Jadi kita sekarang sedang berhijrah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Gapailah ketika kita akan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, gapailah niat ini dengan tulus dan ikhlas dan bersih. Kawan-kawan semuanya. Alhamdulillah. Walaupun misalkan di perjalanan ada gangguan apapun, itu suatu ujian buat kita. Orang yang beriman tidak akan lolos mendapatkan pahala dari Allah yang sempurna terkecuali melewati ujian dulu. Ujian. Di sekolah pun kita ujian. Janganlah engkau mengira orang yang beriman tenang-tenang saja karena sudah punya iman dan Islam. Akan tetapi di belakangnya, di balik iman dan Islam itu ujian selalu ada. Itulah manusia yang beriman yang akan dipilih oleh Allah. Untuk pelaksanaan ibadah haji, yang sangat begitu kita harapkan adalah, harapan kita adalah ibadah itu mabrur dan makbul. Bagaimana cara mengelola dan mendapatkan dan meraih haji mabrur dan makbul itu? Pertama tadi kita niat. Yang kedua, dari segi dohiriyah, praktek pelaksanaan ibadahnya jauhi dari larangan-larangannya. Yang ketiga, rodail dalam hati itu dibersihkan. Karena silahkan lihat aja dalam hadis-hadis, siapa orang yang melaksanakan ibadah haji, maka Allah akan mengampuni dosanya persis seperti dosa bayi baru dilahirkan. Kayaumin waladatku ummuh. Kalau kita menilai tentang Allah mengampuni dosa orang yang sudah kelewat, dosanya diampuni persis seperti bayi, laksana bayi yang baru dilahirkan, itu berarti yang dihapus oleh Allah, yang diampuni oleh Allah itu adalah dosa yang sudah kelewat. Ma taqaddama min dambi. Tapi ada dosa wa ma ta'akhir. Dosa yang akan diampuni oleh Allah itu wa ma ta'akhir, dosa yang akan datang. Bagaimana supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah daripada dosa yang akan datang? Nah, inilah yang perlu dijaga oleh kita. Selain kita sudah meraih ampunan dari Allah, dosa yang ke belakang sudah diampuni dan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ibadah hajinya niatnya tulus. Praktek syarat rukunnya sempurna. Nah, bagaimana caranya kita ingin meraih diampuni dosa yang ke depan yang akan datang? Dengan predikat haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Di dalam kitab Idhofil Mashhad atau dalam kitab-kitab yang lain, yang disebut haji mabrur itu adalah allati la yukhalituhu mahtam ay ismun kabirun wala sogirun aw sogirun. Yang mendapat predikat haji mabrur, diampuni dosa oleh Allah ketika ke depan, adalah ketika seseorang melaksanakan ibadah haji selesai, sudah pulang ke rumah masing-masing, ibadahnya ditingkatkan, dosanya ditinggalkan. Jadi ketika kita beribadah, melaksanakan ibadah haji, berdoa itu sebagai riyadhah, sebagai latihan. Ketika kedepannya kita selalu baik dalam akwal dan af'al kita, nah itu predikat haji mabrur yang akan diraih oleh kita. Sedangkan siapa orang yang mendapatkan haji mabrur atau tiada balasan untuk haji yang mabrur yang diterima oleh Allah kecuali surga. Itulah harapan. Nah, untuk selanjutnya itu untuk kesemangatan kita, Saya sekarang memberikan motivasi untuk praktek dan perjalanan bagaimana agenda besok. Makanya saya dari kemarin sudah memberikan perhatian kepada semuanya agar malam ini dan besok pagi kita jangan kemana-mana. Supaya kita lebih fokus. Sekarang istirahat, besok apa yang akan dikerjakan oleh kita. Apa agenda kita besok? Insya Allah. Sebagaimana kitab-kitab fikih sudah menyunahkan dan sudah menggambarkan bahwasanya ketika jamaah haji akan melaksanakan ibadah haji, terutama menghadapi berniat haji, maka banyak pula pelaksanaan sunat yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan. Memang perkara sunat itu adalah
yusabu ala fa'ilihi wala yu'aqabu ala tarikihi. Diberikan pahala bila dikerjakan, tidak akan disiksa bila ditinggalkan. Akan tetapi yufawitul ujur, mengurangi pahala. Pahala kita tidak akan dapat. Semacam begini. Dalam kitab fikih, sebelum kita berniat haji, banyak pula pekerjaan sunat yang harus kita laksanakan. Ini untuk mengelola waktu, untuk merumati waktu. Jadi waktu yang akan digunakan kita jangan sampai disia-siakan. Ketika kita akan berniat haji mulai besok. Karena berniat haji itu dari tempat pemberangkatan. Tempat pemberangkatan melalui Arafah. Untuk menginformasikan, karena semuanya juga sudah paham, karena jamaah ini datangnya adalah dari luar tanah suci Makkah Al-Mukarramah, masuk ke tanah suci haram, maka itu diganti dengan dam. Kenapa? Karena meninggalkan tempat mikot atau keluar masuk tanah suci haram, sudah masuk bulan-bulan haji, tapi mereka tidak berniat haji dan tidak berihram, berarti masuknya dengan haji tamatu atau kena dam. Damnya karena masuk ke masjid ke tanah suci haram, tidak berniat dan tidak memakai kain ihram. Jadi sepakat semuanya yang datang, sepakat semuanya wajib bayar dam. Tapi tentang bayar dam, ini tentang bayar, kita lihat dalam kitab-kitab fikih tentang bayar dam, bisa diganti dengan puasa. Kalau mampu silakan. Cuma dalam kitab fikih dikatakan dalam kitab fikih puasanya itu yang dilaksanakan kan 10 hari. 3 hari ketika di sini dilaksanakan berarti sebelum berangkat ke Arafah atau sebelum berniat. Baik itu tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8. Dilaksanakan puasanya 3 hari. Tapi harus ba'dal ihram, harus berihram, kan repot juga. Harus sudah berihram. Sambil berihram, menunggu hari haji, menunggu tanggal 9, kita puasa dari tanggal 6, 7, 8 misalkan. Atau 5, 6, 7. Tapi harus sudah berihram. Puasa 3 hari. Ini menggantikan dam kalau kita tidak sanggup membayar dam. Kalau kita tidak sanggup memberi kambing. Nah, ketika yang 3 hari sudah selesai, yang 7 hari kita laksanakan nanti ketika sudah pulang ke rumah masing-masing atau ke tempat kerja masing-masing. Bagaimana kalau food atau forot dalam arti tidak bisa dikerjakan ketika sebelum berangkat haji? Tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 tidak sempat untuk melaksanakan puasa 3 hari. Boleh dilaksanakan puasa ketika sudah pulang. Puasa 10 hari namun dengan niat qada. Kita lihat dalam kitab Idah ada. Dengan niat qada, yang 3 hari itu niat qada. Nah, sudah puasa 3 hari, 4 hari jangan puasa, dipisah. 4 hari buka. Sesudah 4 hari buka, baru lanjutkan yang 7 tadi. Kan semuanya 10. Nih. Ini ada 3 masalah. Seandainya kita tidak sanggup membayar dam, bayar dam. Tapi seandainya kita tidak sanggup membayar dam, puasa seperti yang tadi, tapi puasanya yang 3 hari sebelum melaksanakan haji, sebelum berniat, tapi harus sudah berihram. Bila seandainya forot tidak ada sempat, laksanakan puasa setelah pulang 3 hari, tapi niat qada, biniatil qada. Nah, setelah 3 hari puasa, kosongkan 4 hari tidak puasa, baru lanjutkan yang 7. Nah, itu secara praktisnya. Jadi semuanya ini memang semuanya tergantung kesanggupan masing-masing. Silakan membayar dam, karena ini memang alhamdulillah karena grup kita sudah ditanggung, sudah berikut kan? Jadi sudah berikut, sudah ditanggung dengan biaya pemberangkatan. Jadi insya Allah nanti akan saya arahkan untuk tentang dam. Nah, masih kalau pribadi bayar itu mereka pribadi bayar dam itu di sini ya di atas 300 400 satu
dengan saudara Aden. Itu Aden adalah adik ipar saya. Jadi saya bekerja sama. Yang intinya saya membantu. Karena pekerjaan saya juga di sini selalu di Mekah. Alhamdulillah selalu membantu jamaah. Bukannya maksudnya ya masalah rezeki Allah yang nanggung lah. Tentang yang umroh, tentang pelaksanaan yang jamaah haji kita membantu. Alhamdulillah Allah mengamanahkan kepada kita untuk membantu. Jadi saya juga kepada kawan-kawan hanya bisa membantu aja segini, semampunya. Alhamdulillah sudah bisa kita di Mekah dengan berkat bantuan dan juga dengan berkat rezeki masing-masing yang sudah dikerahkan hasil keringat. Jadi untuk dam, kalau sendiri semacam itu. Tapi alhamdulillah ini sudah direkrut semuanya, sudah ditanggung jawab. Terkecuali mungkin ada 1-2 orang yang kemarin datang sama saya, memang itu mungkin pribadi. Tapi ini mah sudah sepakat, semuanya sudah direkrut dan sudah ditanggung jawab. Jadi memang itu sudah kewajiban kita. Nah selanjutnya, dalam pelaksanaan besok, insya Allah, besok tanggal 8 Zulhijjah menghadapi tanggal 9 hari haji untuk berangkat ke Arafah melaksanakan wukuf. Memang sebetulnya sih kalau itiba kepada Rasulullah SAW hari tanggal 8 itu hari bertarwiyah. Kita bermalam dulu di Mina tanggal 8 itu. Malam kita atau pagi kita berangkat. Tapi itu tidak ada sempat. Sebetulnya saya juga kemarin ngobrol-ngobrol sama KBIH dan karom-karom yang bawa jamaah dari Indonesia. Itu tidak ada program bertarwiyah. Karena KBIH juga mengatakan silakan kalau bertarwiyah, mau bertarwiyah silakan sendiri-sendiri aja. Sudah kebayang oleh kita. Ya sebegitu repotnya kalau semuanya jamaah bertarwiyah di Mina di Masjid Hoyab. Dan Masjid Hoyab di situ sudah kebayang mana tempatnya. Maka tidak ada di program. Langsung aja jamaah KBIH juga berangkat tanggal 8 sore atau malam tanggal 9 berangkat menuju Arafah. Itu hanya sunat ittiba kepada Rasulullah SAW. Saya juga tidak menekan kalau saudara mau bertarbiyah silakan, cuma mungkin berangkatnya naik mobil sendiri nanti. Karena alhamdulillah mudah-mudahan Allah sudah melancarkan. Besok saya sudah kontak bis kita 2. Tahun kemarin juga saya dari sini berangkat, mungkin bis juga yang tahun kemarin insyaallah. Untuk persiapannya ini saya yang akan ingin sampaikan. Adapun tentang bagaimana nanti ditambah di Arafah, karena di Arafah nanti ada khusus khutbah Arafah. Nah itu sebelum masuk waktu wukuf, di situ ada setengah jam untuk tausiah. Itu lebih mendetil lagi. Yang penting saya ingin mengingatkan tentang bagaimana yang akan kita laksanakan sebelum kita berangkat. Supaya kita lebih fokus menggunakan waktu ini, jangan sia-sia. Apa maksudnya? Karena kita lihat situasi toilet, WC di sini cuma segini. Mungkin nanti kalau kita mandi sunnah ihram sudah mendesak waktu dengan pemberangkatan, nah di situ kacau. Biasanya saya cuma mengingatkan itu saja. Soal keikhlasan semuanya alhamdulillah, keikhlasan alhamdulillah. Syarat, rukun semuanya sudah pada paham. Nanti tentang bagaimana di Muzdalifah, bagaimana tentang pekerjaan kita di Arafah itu diisi di dalam program khutbah. Diisi dengan program khutbah insya Allah. Ditambah dan disempurnakan. Nah untuk besok, jamaah semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk niat haji, silahkan saya programkan waktu. Programkan waktu untuk besok. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3. Pokoknya dari jam 11 harus sudah ada yang mulai mandi. Mau malam ini, mau malam ini atau pagi besok, silahkan laksanakan sunnah sebelum mandi ihram. Baik itu gunting rambut, merapikan kumis, gunting kuku. Silahkan malam ini atau besok pagi. Nah dari jam 10, jam 11 harus sudah ada yang mandi sunnah ihram. Yang keramas, mandi besar. Dengan niat nawaitu ghuslalil ihram. Seperti biasa, kita akan melaksanakan
umroh. Nah setelah itu dari jam 1 jam 2 karena ini situasi WC-nya ngantri. Kapan berangkat kita ke Arafah? Insya Allah setelah asar, sekitar jam 4 atau jam 5. Jadi dari jam 1 dari duhur itu pokoknya pagi silahkan tidur sampai jam 10. Jam 11 tidur sebelum waktu duhur. Nah, sebelum waktu duhur silahkan sudah ada yang mandi. Satu orang sudah mandi, sudah semandi sunnah ihram lah. Intinya mandi sunnah ihram. Yang lain mandi. Semuanya sudah mandi. Mau pakai ihram silahkan. Langsung pakai ihram silahkan. Tidak juga tidak apa-apa. Karena kalau pakai ihram itu simple sendiri-sendiri. Berbeda dengan ngantri WC. Ya. Nah, kita duhur insya Allah berjamaah. Asar kita berjamaah. Nah, kita asar itu sebelum datang waktu asar kita sudah memakai kain ihram semua. Pakai kain ihram semua, sudah persiapan. Celana sudah dicopot, tidak memakai peci dan lain sebagainya. Sebelum kita berniat, waspadakan. Sebelum berniat. Mau niat sendiri-sendiri, silakan yang sudah pada paham. Akan tetapi, buat saya, kalau seandainya ada yang mau rame-rame, kita sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sambil membaca Fatihah, sambil berdoa. Kita niat bersama-sama, maksud bersama-sama itu dipandu. Karena niat itu memang dalam hati masing-masing. Tahu kan dalam fikih, niat itu adalah bil qalbi muqtaronan bi fi'lihi. Adapun talafuz nawaitu labbaik Allahumma hajjan nawaitul hajja wa aramtu bihi. Itu mah sunat. Intinya dalam hati saya berniat haji. Saya berniat haji dengan memakai kain ihram karena Allah. Ya Allah, kami memohon panggilan-Mu ya Allah. Itu dalam hati. Akan tetapi kenapa saya bilang berjamaah? Maksudnya mengingatkan. Mengingatkan maksudnya. Mengingatkan. Jadi jam 3 semuanya sudah pakai ihram. Menghadapi waktu asar. Ketika datang waktu asar, kita sholat. Sudah semuanya berniat haji. Kita sama-sama sholat berjamaah. Kalau tak cukup ya di sana atau di sini. Pokoknya setelah sholat asar saya sudah montek bis, insya Allah jamaah begitu jam 4 atau jam 5 sudah turun, bis baru datang. Lihat besok kondisinya seperti apa. Kondisi di jalan itu padat, bis tidak bisa nunggu, jadi jamaah harus nunggu dulu di jalan atau sudah dekat ke jalan, baru bis datang. Itu untuk persiapannya seperti itu. Sesudah berniat, nah disitulah kita baru masuk kepada larangan-larangan ihram. Niatnya sudah paham insya Allah besok. Itu untuk mengantisipasi waktu, karena waktu kita ini adalah serentak, WC-nya sedikit, maka diarahkan seperti itu. Nah, adapun tentang keberangkatan besok, keberangkatan jam 5, insya Allah mudah-mudahan di jalan tidak ada gangguan, amin. Karena melihat tahun kemarin kalau berangkat jam 2 di jalan itu masih kosong, saudara, masih kosong, belum banyak bis yang laju ke Arafah, jadi banyak taptis. Ditanya tasreh, pernah tahun kemarin tanya tasreh, tapi alhamdulillah lolos. Tasreh ketika dilihat di dalam bis kan sama Pakistan. Kenapa Pakistan? Kata saya ini semuanya pekerja. Untung alhamdulillah kan supirnya orang Arab, jadi bisa selamat. Ngomong aja bahasa Arab kan. Alhamdulillah. Jadi untuk menghindari itulah kita waspada juga. Jadi insya Allah berangkatnya sore. Kalau sore mah setelah asar, udah dekat waktu maghrib, udah agak rame-rame di jalan, di perjalanannya. Seperti itu mengarahkannya. Nah, ketika kita mau berangkat ke Arafah, karena kita sudah berniat, perbanyak kita talbiyah dan di jalan kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kita menuju Arafah. Kenapa berangkat sore? Kan lihat situasi, memang kewajiban wukuf besok tanggal 9.
setelah matahari tergelincir, terus waktu duhur, itu untuk persiapan kita memasang tenda, mencari tempat yang nyaman dan aman. Itu seperti itu diarahkan. Terus ketika nanti kita sudah di Arafah, itu mungkin ada yang belum melihat bagaimana nampak jelas tentang bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Di situ silahkan nanti untuk naik dulu ke Jabal Rahmah. Kapan waktunya? Malam atau pagi sebelum kita wukuf. Jadi ada waktu buat kita. Nah, adapun tadi memang Pakistan ada tawaf qudum ya. Tawaf qudum memang sunat. Memang sunat, tidak wajib. Daripada kita mengganggu kondisi kita dan mungkin kita juga agak-agak takut, gitu kan? Apalagi abrang-abrangan banyak, udahlah lewat aja tawaf qudum. Yang penting nanti saja tawaf wada itu wajib. Tawaf wada wajib, kalau tidak bayar dam. Bukan dam yang berkaitan dengan melaksanakan ibadah haji. Karena kalau dam ketika kita meninggalkan larangan-larangan ihram atau ketika kita melanggar larangan ihram itu berkaitan dengan kewajiban. Cuma di luar. Kan itu tawaf wada itu bukan tawaf wada itu pamitan, bukan masuk syarat, bukan masuk rukun, bukan masuk wajib. Karena sistem rukun dan kewajiban itu ada beda. Kalau salah satu rukun tidak dikerjakan, hajinya tidak sah. Kalau salah satu kewajiban haji dilanggar, dam. Adapun tawaf wada tidak berkaitan dengan kewajiban praktek pelaksanaan ibadah haji. Cuman kalau tidak dilaksanakan tawaf wada, karena kita akan meninggalkan kota Mekah, akan meninggalkan tanah haram. Walaupun orang Jeddah, walaupun orang Madinah, yang penting yang keluar dari tanah suci haram. Kalau tidak tawaf wada, maka harus menyembelih kambing. Maka diutamakan nanti tawaf wada. Dan sempurnakan wa atimul hajj wal umrah. Sempurnakan dengan umrah. Jadi setelah melaksanakan ibadah haji, laksana umrah mau bermikot dari Tanim, dari Hudaybiyah, dari mana. Jadi nanti setelah melaksanakan ibadah haji, kita ngambilnya nafar awal aja sampai tanggal 12 fala junaha alaihima. Tidak ada dosa baginya. Yauma ini mau sampai tanggal 12 atau sampai tanggal 13 nafar sani. Kita ngambil nafar awal. Nah, ketika kita sudah meninggalkan Mina tanggal 12, malam tanggal 13 kita sudah pulang ke sini. Istirahat di kontrakan. Silakan kalau mau langsung bermikot untuk mengambil ihram umroh, berniat umroh, bermikot. Supaya digerak cepat. Sebab kan kita kan tanggal 14, 16 dan kita mau pulang. Jadi umroh dulu. Sesudah umroh, baru kita tawaf qudum, baru pulang. Untuk menyempurnakannya seperti. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mengingatkan besok insya Allah niat kita terus ikhlas karena Allah. Jangan lupa waktu digunakan. Adapun waktu di dalam Fathul Alam wala yumahil atau mina ihmal mina awqat wal ahwal. Jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu ketika di Arafah, itu nanti digores lebih panjang lagi ketika kita ada khutbah Arafah. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun untuk mungkin ada tambahan dari kawan-kawan tentang persiapan atau tentang kaifiat, mungkin ada tambahan untuk memberikan semangat dan rasa terharu kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan persilakan kepada siapa yang akan memberikan komentar atau ada masukan untuk
kita semua. Ustadz, kalau ada masukan silahkan. Ustadz, mungkin ada yang perlu disampaikan. Jadi saya hanya global saja dan memberikan motivasi tentang besok.